Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman tanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an wa mimman yahfazuna hududaka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, jamaah salat Isya Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah nikmat sehat, nikmat iman, nikmat silaturahim, bisa istiqomah di dalam thalabul ilmi. Karena ini merupakan di antara salah satu jalan Allah memberikan kemudahan bagi hambanya untuk masuk ke dalam surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah kita, suri tauladan kita, panutan kita dalam kehidupan. Sedikit demi sedikit apa yang sudah kita pahami dan kita tahu, kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan apa yang sudah kita dapatkan dari banyak guru memberikan kehidupan kita ini lebih cerah, kehidupan kita ini lebih berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang membawa Al-Quran boleh dibuka, yang membawa HP juga boleh dilihat. Kemarin kita sudah membahas tentang kisah penyembelihan sapi, ya. Penyembelihan sapi pada zaman Nabi siapa? Nabi Musa, ya. Ini masih menceritakan tentang Bani Israel, ya, di ayat yang ke-69, ya. Sekarang kita masuk di ayat yang ke-70, ya. Baik, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqara tashabaha 'alaina wa inna insyaallah lamuhtadun. Jadi setiap ayat yang Allah turunkan ke muka bumi ini, sebagian besarnya itu ada asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul itu sebab-sebab turunnya ayat. Tapi ada juga yang tidak ada, tapi Allah memang turunkan. Maka di Quran ini setiap kejadian biasanya Allah berikan penjelasannya. Salah satu contoh, ketika Umar bin Khattab tanya kepada Rasulullah tentang hukum khamar, maka langsung ketika itu turun ayat innamal khamru wal maisir wal ansab azlam min rijlis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamar, kemudian nasib, berjudi, memanah dengan undian, itu semuanya adalah najis, perbuatan syaitan, maka jauhilah. Kemudian turun lagi ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau mendekati sholat sedangkan kamu dalam kondisi
siapa? Mabuk. Artinya pada waktu itu masih ada kaum muslimin yang sholat sambil mabuk. Karena ayat khamr belum dilarang 100%. Nah itu yang disebut asbabun nuzul, ya. Sebab-sebab turunnya ayat. Nah, dalam ayat ini, ayat 70 ini surah Al-Baqarah ini berkenaan dengan Israel. Jadi ada salah satu orang yang terbunuh pada waktu itu, ya. Dan yang membunuh ini menuduh orang yang tidak membunuh. Repot ini Pak ya. Jadi pelakunya sembunyi tangan ya, atau gimana? Atau pagar makan tanaman itu sembunyi tangan. Jadi sembunyi tangan. Dia yang melempar, tapi dia tidak mengambil. Maka akhirnya turunlah ayat ini. Mereka apa? Qalu ud'u lana rabbak. Mereka berkata, ya, mohonkanlah, ya, kepada Rabb, kepada Tuhan wahai Musa, ya, untuk kami. Siapa? Bani Israel, umatnya Nabi Musa alaihissalam, agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi. Maksudnya Bani Israel itu minta kepada Musa supaya Allah itu menjelaskan tentang sapi yang akan disembelih. Sifatnya kayak apa, karakternya kayak apa, warnanya seperti apa, ya. Minta, Bani Israel minta. Padahal seandainya Bani Israel kamu nyari sapi sembelih itu selesai lah, ya. Tapi enggak, orang Bani Israel itu enggak. Pokoknya minta sifatnya, karakternya, warnanya apa itu. Maka disebutkan sesungguhnya sapi itu belum pernah, ya, belum jelas bagi kami. Dan jika Allah mengendakinya, niscaya kami akan mendapat petunjuk. Ada Bani Israel ini memang punya prinsip orangnya itu suka yang detail. Jadi maka penelitian itu paling banyak itu kan Israel. Hewan ini disilang dengan hewan ini, itu percobaannya Yahudi juga ya. Kemudian menurunkan hujan dari langit, itu percobaannya juga Bani Israel. Nah itu suka penelitian, makanya mereka menanyakan itu detail sejak nenek moyangnya memang zaman dahulu. Tanya itu seperti kepada Nabi Musa. Maka apa jawaban? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dalulun. Maka ketika itu dia Musa menjawab, Allah berfirman bahwa sapi itu adalah sapi yang belum pernah dipakai untuk membaca. Ya. La dalulun. Sapi yang belum pernah dipakai untuk apa? Membaca tanah. La dalul. Berarti memang sapi itu sejak zaman Nabi Adam, Pak, sejak zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam itu memang penggunaannya itu apa? Membaca. Kalau di sini sudah nggak ada yang baca, pakai mesin semua. Kalau di Jogja kan masih ada biasanya pakai keluntungan itu Pak ya, sapinya bunyi keluntung sambil baca. Itu masih ada sebenarnya. Nah Bani Israel minta sapinya yang belum pernah dipakai untuk membaca. Tusirul ardh, yang belum pernah dipakai juga untuk mengairi tanaman. Jadi kalau sekarang alatnya itu sudah canggih ya. Kalau dulu mengairi tanaman itu menggunakan sapi aja di bawah, tempatnya itu di bawah kanan kiri ya, sambil menyirami sambil jalan, ya. Memperingan pekerjaan. Itu syarat yang kedua. Jadi belum pernah dipakai untuk membaca, belum pernah dipakai untuk mengairi apa? Tanaman. Ya. Nah kemudian wala taskil harta. Kemudian sapi itu adalah sehat. Wala taskil harta itu juga tidak dipakai untuk menyirami tanaman dan sehat. Musallamatun itu sapinya itu sehat, tidak cacat. Enggak ada cacatnya, enggak ada belatnya, ya. Enggak ada pincangnya, pokoknya sehat sempurna yang diminta itu. Kemudian dan tanpa belang. La syiyata fi. Jadi ada sapi itu yang mungkin punya warna beda di kaki atau di lehernya, ya, atau di perutnya, ya. Kalau belangnya itu muteri perut, biasanya disebut apa?
kendit Pak ya, kambing kendit atau sapi kendit, ya kalau sapi kendit aja enggak, jarang ya. Ada kebo selama kebo ya. Tapi kebo kemarin kayak ngikut apa namanya, nggak banyak digiring orang gitu ya. Sudah banyak yang pulang ke rumah orang-orang. Baik, qalul ana jita bil haq fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Nah, ini. Jadi sudah minta warnanya yang tidak benar, yang tidak rusak, artinya sehat, yang belum pernah dipakai untuk membaca, ya, yang belum pernah dipakai untuk mengairi sawah, datangkan kepada kami. Qalul ana jita bil haq. Ya. Kalau itu sudah kamu datangkan, ya, maka kebenaran itu akan apa? Akan terungkap. Maka di sini disebutkan mereka menyembelihnya. Fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Hampir mereka itu tidak melakukannya. Sama Nabi Musa dicarikan karakter sapi yang seperti itu, kok dilalat itu dapat Pak. Ya. Akhirnya apa? Fadzabahuha, mereka menyembelih. Ya. Ketika sudah disembelih apa? Wa id qataltum nafsan fadartum fiha. Ya. Ingatlah ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu saling tuduh menuduh, ya, menuduh tentang itu, akan tetapi Allah menyingkap apa yang selalu kamu sembunyikan. Jadi waktu itu kan ceritanya setelah sapi itu disembelih, ekornya itu kan diambil, ya, ekornya diambil, kemudian dicambukkan kepada orang yang mati, yang dibunuh tadi, paham ya? Yang dibunuh tadi dipecut sama ekor sapi yang disembelih tadi. Nah, ketika dicambuk dengan ekor sapi itu, yang mati tadi hidup. Ya, kemudian ditanya, siapa yang membunuh kamu? Gitu ya. Akhirnya orang yang mati tadi mengatakan, si fulan ini yang membunuh saya. Ya. Jadi yang minta warna sapi yang aneh-aneh tadi Pak, ternyata kepala sukunya yang membunuh itu. Ya. Tapi dia menuduh orang lain. Ya. Nah, akhirnya ketika mengatakan ini yang membunuh saya, setelah ngomong begitu langsung meninggal lagi Pak, mati lagi ya. Ya. Maka disebutkan di sini apa? Bahwa fadarakum fi wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengungkap, ya, apa yang kalian sembunyikan. Ya. Nah, ini ya. Jadi diungkap oleh Allah dengan apa? Dihidupkannya kembali orang yang sudah meninggal dunia. Ya, kalau kita zaman sekarang ini mungkin apa ya, di forensik Pak ya, cek apa ya, dicek darahnya apa ya, tulang susumnya atau apa semuanya itu ya. Nah, seperti itu. Karena gen manusia itu walaupun mirip Pak, nggak akan sama. Bahkan sidik jari aja kan setiap orang itu berbeda, nggak ada yang sama. Itulah keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang sembunyi di mana pun, kalau sidik jarinya ketemu, tetap ya sudah pasti akan ketemu. Baik. Faqulna dribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Ini ayat selanjutnya ya. Maka kami berfirman, idribuhu, ya, pukullah dia. Maksudnya orang yang mati tadi dengan bagiannya, dia bagiannya itu adalah dipukulnya orang yang meninggal tadi dengan ekor sapi tadi. Kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah, ya, Allah menghidupkan al-mauta orang yang mati, wa yuriikum, dan dia memperlihatkan kepada kalian ayatihi, tanda-tanda kekuasaannya, la'allakum ta'qilun, supaya kita apa? Dapat mengerti. Maka sebetulnya tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Ya. Kalau setiap orang itu kan punya namanya blueprintnya Pak ya, dalam kehidupannya mungkin, atau riwayat hidup lah ya, riwayat hidup. Kalau zamannya Pak Soeharto itu kan ada punya riwayat hidup seseorang Pak ya, yang disimpan di mana, di hansip itu dulu, atau dandim atau apa itu ya, simpan ya. Riwayat si fulan ini silsilahnya siapa, keturunannya siapa, itu
itu kan dipegang semuanya. Kalau sekarang nggak tahu hilang apa enggak gitu. Hilang Mbak ya? Oh iya. Ya. Jadi seperti itu. Makanya doanya Nabi Ibrahim itu Bapak Ibu sekalian itu kan sering kita ulang-ulang. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ada orang itu berdoa kepada Allah cuma sampai cucu saja. Ya Allah, mudahkanlah saya, anak saya dan cucu saya sampai di situ toh. Berdoanya sampai situ. Maka ya doanya dikabulkan oleh Allah sampai anak sampai cucunya saja. Tapi doanya Nabi Ibrahim enggak. Wa min dzurriyyati, dan dari keturunanku ya Allah. Jadi semua keturunannya Ibrahim alaihissalam sampai kepada Rasul sampai nanti hari kiamat, ya, itu memang dipanggil untuk menegakkan sholat, untuk mendirikan sholat. Maka penting kita ini berdoa dengan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Hikmah ini kemarin saya dapatkan ketika ziarah orang yang pulang haji dulu ya. Ternyata doa ini sangat penting. Banyak orang yang berdoa itu cuma sampai cucunya saja, tapi tidak berdoa sampai keturunannya semuanya. Ada yang saya diceritain, ayo tawaf ya. Kata temannya jawab, aku nanti tawafnya di pasar saja. Muter-muter pasar katanya. Ya akhirnya nggak sampai Ka'bah, tawafnya di pasar. Muter-muter aja di pasar, kerjaannya yang nggak gitu ya. Yang satunya lagi, ini burung merpati kok banyak banget ya. Tapi kok nggak ada satu kotorannya yang saya temukan ya. Habis ngomong gitu, celak gitu ya, jilbabnya itu penuh dengan kotoran burung dara. Habis ngomong begitu, ya, jilbabnya penuh dengan kotoran burung dara. Maka dia ingat dengan pesan saya sebelum berangkat. Saya masih teringat apa? Pokoknya kalau di sana itu mendingan banyak diam dan zikir. Jangan komentar kalau bahasa Jawa. Diam dan zikir. Respirin aja. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Gak perlu komentar, gak perlu ngomong banyak, gak perlu batin sing aneh-aneh. Karena ternyata semuanya itu apa? Allah kabulkan langsung. Ya. Karena berada di tanah Allah. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah yang tadi selingan ya. Kemudian thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Thumma kemudian qasat, apa qasat itu? Menjadi keras qulubukum, hati kalian wahai orang Bani Israil, orang Yahudi. Min ba'di dzalika, setelah terungkapnya siapa yang membunuh tadi itu, ya, itu menjadi keras hatinya. Fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa, maka ia seperti batu, kerasnya itu seperti batu. Aw ashaddu qaswa, atau bahkan lebih keras lagi. Ya. Nanti di sini dibuat sebuah perumpamaan. Batu saja ada yang memancarkan air. Batu saja kena air itu bisa dekok. Tapi Bani Israil itu luar biasa. Ya. Bangkangnya itu luar biasa. Maka di sini sebutkan Bani Israil itu keras hati dan sulit diharapkan untuk beriman. Kalau ada orang Nasrani 100 yang masuk Islam, ya, mungkin orang Yahudi itu setengahnya aja, satu orang aja belum karuan. Karena kenapa? Mereka itu doktrin sejak kecilnya itu, ya, saya dilahirkan untuk apa? Untuk membunuh. Jadi kalau ada ayat Quran dirubah. Jadi mengerti kebenaran sebetulnya, tetapi merubah apa? Merubah kebenaran tersebut. Baik. Kemudian thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Dan sungguh ya, dari batu itu saja itu lama yatafajjaru, ya, ada yang memancarkan minhul anhar, ya, yaitu sungai atau air. Artinya batu yang keras saja, ciptaan Allah yang begitu kuatnya, itu saja masih mengeluarkan sesuatu yang bermanfaat, ya. Contohnya di mana?
Gunung Lawu itu kan sebetulnya gunung batu itu Pak ya, gunung batu. Tapi dari situ airnya justru kalau musim kemarau di sana nggak pernah mati Pak. Tambah banyak biasanya ya. Artinya mengalir terus nggak pernah habis. Kalau dilihat dataran tinggi itu kan airnya lebih sedikit sebetulnya ya. Nah, tapi ini lebih banyak gitu ya. Kemudian di Gunung Kidul, saya tadi di WA teman dari Gunung Kidul sudah kehabisan air, kekeringan. Ya. Satu tangki besar itu mereka sudah beli ya 200.000. Ya. Itu daerah Gunung Kidul. Sebagian sudah mengalami kekeringan. Di sana juga gunung batu, di sini juga gunung batu. Ya. Maka makhluk Allah yang paling kuat, makhluk Allah yang paling yang paling besar itu adalah langit dan gunung. Gunung ini menjadi pasarnya bumi. Dia tidak akan berubah sebagaimana nanti akan terjadi hari kiamat baru akan hancur. Dari mulai mungkin ratusan tahun yang lalu itu ya seperti itu, nggak bergeser. Tetap begitu. Gunung Uhud pernah kesana nggak? Bergeser nggak? Tetap begitu gunung. Gua Sun sejak 1444 tahun yang lalu, ya, itu juga begitu. Batunya juga di atas. Kalau orang masuk satu-satu gitu, tetap seperti itu. Hari nggak berubah. Ini adalah Jibril menunjukkan apa? Kekuatan. Baik. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma, gitu ya. Dan sungguh ya, darinya sesungguh ada yang terbelah. Yashaqqaqu itu dari batu itu terbelah. Fayakhruju minhul ma, lalu keluarlah darinya itu mata air atau air. Ya. Ada kan keajaiban di mana itu jadi pas kemarau panjang. Nah, orang ini selalu ke situ Pak, membaca doa, istighfar dan memuji Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar astagfirullahaladzim. Di tempat itu dia niatkan apa? Ya Allah, keluarkanlah mata air dari tempat ini. Itu pas kemarau panjang. Ternyata dari tempat itu keluar apa? Keluar mata. Kalau tidak keliru itu di India itu. Jadi mungkin semua masyarakat sudah putus asa, tidak bisa apa-apa, nggak ada air. Karena air itu sumber kehidupan. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, kata Allah. Dan kami jadikan air itu tempat untuk kehidupan. Orang bisa saja menahan lapar, tapi orang tidak bisa menahan haus. Ya. Menahan haus kan paling berat gitu ya. Contohnya kemarin saja ketika saya cerita di Musdalifah itu Ustaz. Ya. Jadi jamaah haji itu sampai jam 2 siang ya, tidak makan dan tidak minum. Mereka mencari minuman bekas-bekas yang ada di aqua yang tersisa. Ya. Andaikan ya, sampai jam 2 itu lebih sedikit lagi nggak diangkut, itu tragedi seperti tragedi Mina terjadi di tragedi Musdalifah. Banyak yang meninggal ya. Karena keterlambatan kendaraan, karena supir makanan, kehausan ya. Di situ memang ada orang jualan kopi Pak ya, kemudian minuman, tapi untuk melayani dalam jumlah skala besar seperti itu nggak mungkin apa tercukupi, yang kurang. Biasanya kalau datang akhir itu jam 12 malam sudah baru sampai, yang jualan sudah habis gitu ya, nggak ada lagi. Kemudian fayakhruju minhul ma wa inna minha dan sungguh ya darinya lama yahbitu min khasyatillah ya, sungguh meluncur atau jatuh ya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada kan tebing-tebing atau gunung-gunung ya yang berhamburan, yang meluncur, yang keluar, yang mengeluarkan lahar, yang meledak, yang jatuh. Itu semuanya atas kehendak Allah. Ada orang jalan di tebing dia ngeri banget yang jatuh. Allah nggak berkehendak jatuh.
Tapi ada orang yang lewat tahu-tahu langsung. Yaitu semuanya atas perintah Allah. Maka ayatnya seperti ini tadi. Lama yahbitu min khasyatillah. Karena batu itu saking takutnya kepada Allah, mereka itu sampai jatuh, meluncur, berjatuhan, hancur. Lahar yang dikeluarkan oleh gunung itu kan pada hakikatnya ketika nanti sudah dingin mengeras itu ya menjadi apa? Menjadi batu. Berarti bahan bakar laharnya itu dari batu yang apa? Seperti jadi kayak timah. Ketika sudah diuntahkan mengalir, ya, berapa sesaat ya, itu akan dingin dan menjadi batu. Atau batu-batu gunung itu kan yang keras ya. Gunung, pasir gunung itu yang bagus untuk pembangunan itu. Taib wa wallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala tidak lalai terhadap apa yang kalian lakukan, apa yang kalian kerjakan. Maka ta'lamu fis sudur wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui apa yang kamu jaharkan, yang kamu nampakkan, dan Allah juga tahu apa yang kita sembunyikan. Jadi yang terpenting dalam hati kita, yang baru dibatin, yang baru mau dilakukan, yang sudah dilakukan, yang disembunyikan, semuanya itu apa? Dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti di dalam kitab Arba'in Nawawi atau Ma'alim Sunnah, bagaimana dengan niat seseorang? Ya. Maka di situ dibahas ada orang mukmin, faman hamma bi hasanatin falam ya'malha kataballahu bihi hasanatan kamilah. Orang mukmin itu kalau niat baik, artinya punya niat baik, kok belum dikerjakan, itu sudah dibalas oleh Allah, pahalanya sempurna. Kemudian kalau dikerjakan, maka pahalanya diberi oleh Allah 2. Dibalas oleh Allah 2. Kemudian niat nggak jadi dikerjakan, sudah mau dikerjakan nggak jadi dikerjakan, itu juga dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan bosan-bosan kita itu niat kebaikan. Maka Rasulullah mengatakan beruntunglah orang yang dijadikan oleh Allah membuka pintu-pintu kebaikan. Tuba liman ja'alallahu mafatihan lil khairi. Beruntunglah orang yang dijadikan oleh Allah menjadi pintu kebaikan. Jadi setiap ada kebaikan dia yang memulai. Ada sesuatu yang bermanfaat untuk akhiratnya dia yang memulai. Mengajak orang lain, membuka kebaikan untuk orang lain. Itu dapat sanjungan khusus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga wallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Ini juga berkenaan mengungkap pekerjaan atau kebiasaan orang yang tidak beriman. Artinya apa? Dalam ayat yang lain Allah sebutkan orang yang beriman itu melihat kehidupan dunia itu hanya sebatas yang nampak saja, yang kelihatan saja. Jadi karena ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka itu hanya mengetahui kehidupan dunia itu yang nampak mata saja, yang kelihatan oleh mata. Wa hum 'anil akhirat, akan tetapi mereka terhadap negeri akhirat, negeri akhirat ghafilun, mereka itu lalai. Artinya tidak perhatian, tidak mengerti urusan tentang kehidupan setelah kematian. Padahal hidup ini kan sangat singkat banget. Tadi pagi kita dapat kabar belum? Satu bapaknya Pak Lurah yang di mana Karang, ini ada yang meninggal dunia. Bapaknya bukan Pak Lurahnya, bapaknya Pak Lurah. Kemudian tadi pagi juga di mertuanya Satria di Islam Center juga meninggal dunia. Pak Warsono itu juga meninggal dunia. Besok nggak tahu giliran siapa lagi. Maka disebutkan dunia itu punya karakter kalat basar au akram.
hanya seperti kedipan mata atau lebih dekat lagi. Kayaknya kemarin baru SMA ya, sekarang sudah tua gitu ya. Kayaknya baru kemarin SMA gitu. Kemarin baru kuliah ya, seperti kemarin ya. Kayak cuma sebentar. Maka itu karakter dunia ya. Kalau tidak basah ya, hanya seperti kedipan mata. Baik, afatat ma'una ayyubinu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Afatat mau apakah kalian mengharapkan ayyubinu ya, bahwa mereka akan beriman lakum ya, kepadamu wahai Musa ya. Wa qad kana fariqum minhum, dan sungguh ada ya, segolongan minhum dari mereka itu yasma'una kalam Allah, mendengarkan ucapan-ucapan Allah. Artinya Bani Israil itu memang orang pintar mas sebetulnya. Dia itu diberikan oleh Allah kelebihan dalam segala hal. Bahkan orang belum tahu, mereka itu sudah tahu tentang Quran, sudah tahu tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yasma'una kalam Allah. Tapi apa kata Allah? Summa, ada kalimat summa. Kemudian apa? Yuharrifunahu. Yuharrif itu apa? Mereka merubahnya. Jadi kebenarannya itu sudah betul, tapi sama mereka itu dirubah, diputar balikan. Ya. Quran itu kalau mereka itu bisa membalikkan, ya dibalik, dirubah. Ya. Berapa kali Quran itu melewati percobaan untuk dia diselewengkan. Tetapi janji Allah gimana? Ya. Lahafidun, ya, kami akan tetap menjaganya sampai hari kiamat. Inna nazzalna wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan dan kami yang akan menjaganya. Nah, bentuk penjagaan ini Allah berikan kepada manusia itu dua. Satu fisutur dengan tulisan, ya, artinya dicetak di mana-mana Quran. Supaya apapun Quran dicetak, ternyata tetap masih kurang. Ya. Mungkin kalau dihitung seluruh penduduk Indonesia ini ada yang belum punya Quran. Ya. Itu masih PKN, masih panjang. Ya. Ada yang belum punya Quran. Kalaupun ada juga kadang masih ditaruh di bimbel gitu. Ya, masih di. Ya, nanti bukanya pas longgar gitu. Nah ini ya. Yuharrifuna min ba'di ma aqalu. Jadi mereka itu merubah. Yang kedua, penjagaan Allah itu selain fisudur dengan tulisan mushaf, penjagaan Allah dengan fisudur dan di dada. Artinya dihafal oleh orang-orang. Maka tidak ada satupun ya kitab ya yang dihafal sampai sekarang kemurniannya itu kecuali Al-Qur'an. Injil itu sampai sekarang tidak ada orang hafal Injil. Mungkin kalau dihafal itu cuma bagian-bagian detail dari awal sampai akhir berbeda. Ya. Tapi Quran tidak sama. Ya. Dari ini sampai akhir sama. Tata letaknya juga mirip sama. Kalau ada orang yang baca keliru, ketemu orang yang ngerti, oh ini keliru. Enggak, ini keliru, pasti keliru. Ya. Akan kita ketahuan. Ya. Titiknya kurang saja, ya keliru. Khosyah itu kan takut, dibaca khosyah itu juga keliru. Kho ketemu shin, ini hak ketemu sin, ya itu sudah beda maknanya, artinya berbeda, akan ketahuan. Baik, waqad kana fariqum minhum yasma'una kalam, thumma yuharrifuna, kemudian mereka merubahnya. Min ba'di ma aqalu, setelah apa yang mereka memahami. Setelah mereka memahami, tapi mereka merubahnya. Wa hum ya'lamun, dan mereka itu mengetahuinya. Jadi sebetulnya mereka tahu, paham, ya. Tapi mereka merubahnya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu, ya ayat yang 76 itu ya. Wa idza laqul ladzina amanu, dan apabila mereka bertemu alladzina amanu dengan orang-orang yang beriman, qalu, mereka mengatakan apa? Amanna, aku juga beriman. Ini kemarin sudah kita bahas sifatnya siapa? Munafikun. Ya. Orang munafik ketika berkumpul dengan orang kafir, aku termasuk golongan.
ketika bertemu dengan orang mukmin, musyawarah dengan orang mukmin, maka dia mengatakan aku juga termasuk golongan. Jadi kesalahan ngomong begini, di sini juga ngomong sama begini. Mudadzab namanya. Mudadzab itu orang yang tidak memiliki apa? Prinsip hidup. Nah ini berbahaya ya, kayak bunglon lah ya. Bunglon itu kan mencok naik kayu warna hitam dia jadi hitam, mencok naik godong warna hijau dia jadi hijau, ya. Mencok di tembok dia juga nyaman, pintar itu ya. Bunglon seperti itu. Baik, wahum ya'lam, mereka mengetahui. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, mereka mengatakan aku beriman. Wa idza khala ba'dhum ila ba'din, dan apabila mereka itu berkumpul, sebagian mereka itu berkumpul dengan sebagian yang lainnya, qalu, mereka mengatakan atuhadditsunahum, ya, apakah akan kalian ceritakan kepada mereka bima fatahallahu alaikum, ya, telah dibukakan ya oleh Allah kepada kalian, liyuhajukum, supaya mereka dapat menyanggah kalian di inda rabbikum, di sisi Tuhan kalian, afala. Artinya begini, orang kafir ketika berkumpul dengan orang mukmin dia mengatakan aku bagian dari, aku itu orang mukmin juga, aman. Tapi ketika mereka berkumpul dengan musuh-musuh Allah, orang-orang kafir, maka mereka mengatakan, aku tadi kumpul sama orang kafir, orang mukmin itu cuma itu, ya pantas-pantas saja, ya, seperti aku dialami mukmin gitu. Apa sebetulnya hati saya itu bersama kalian, ya, bersama orang-orang kafir. Dan ini sifat yang seperti ini, sifat yang dibenci oleh Allah. Sudah ada sejak zaman dahulu, sejak zaman Nabi. Bahkan sudah dilewati oleh orang-orang Bani Israel. Mereka seperti itu ya. Ketika ketemu Nabi mengatakan aku termasuk golongan ya Nabi. Tapi ketika keluar dari golongan kaum muslimin, bertemu dengan orang-orang teman-teman mereka yang ada di golongan kafir, mereka mengatakan aku termasuk orang-orang yang sependapat dengan kafir. Tayyib, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Satu ayat kembali. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Jadi ayat 79 ini merupakan batas setengah juz ya. Setengah juz dari surat Al-Baqarah ayat pertama. Mungkin ada 5 lembar itu yang membawa bisa dihitung coba ya. Kalau hitungan anunya sama, biasanya sama 5 lembar ya. Jadi dia 1 2 3 4 5 ya, betul ya, 5 lembar. Quran itu ditulis untuk cetakan Rasul Utsmaniyah. Setiap satu juz itu 10 lembar. Setiap satu juz pasti 10 lembar. Maka ketika orang menyebutkan awalnya yang ma yusiruna wa ma yu'linun, itu mesti atas sendiri, awal, setengah juz kedua, juz 1 ya. Jadi gampang miterainya gitu ya. Nanti kalau sudah ketemu wala wa in yarfa'u Ibrahim qawaida minal bait wa Ismail rabbana taqabbal minna, nanti 1 lembar juz 1 mau habis. Maka 1 lembar lagi sudah masuk ke juz 2. Baik, kita lanjutkan satu ayat. Awala ya'lamuna annallaha, ya. Apakah mereka tidak mengetahui? Annallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu, ya, mengetahui ma yusirruna wa ma yu'linun. Nah, ini ya. Apa-apa yang mereka sembunyikan dan apa-apa yang mereka jabarkan, apa-apa yang mereka tampakkan. Maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita, yang baru terlintas, yang baru diniatkan, yang mau akan dilakukan, itu sudah Allah tahu. Maka sebagian yu'linuna ya'lamuna ma yusirruna wa ma yu'linun. Allah mengetahui apa yang kamu sembunyikan, apa yang kamu tampakkan. Maka ketika Nabi Ibrahim atau siapa yang mencari Tuhan itu ya, disuruh potong
burung ini jadi 4, yang satu dilempar ke arah utara, selatan, barat, timur gitu ya. Kemudian panggillah dia, ya, maka dia akan menyatu menjadi satu. Atau juga ada sebuah cerita, tolong ini hewan kamu sembelih di tempat yang tidak diketahui oleh siapa. Ternyata dia tidak bisa, mau di gua, mau di mana, Allah Maha mengetahui. Ya, membaca ayat ini, Anallahu ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang kalian tampak. Termasuk juga ketika Umar bin Khattab itu jalan-jalan mendengar ada seorang ibu sedang berdialog dengan anak perempuannya. Wahai ibu, jangan engkau mencampur susu murni dengan air. Ya. Kata ibunya, wahai anakku, tidak mengapa, karena pimpinan kita Umar bin Khattab tidak mengetahui. Maka anaknya mengatakan, wahai ibu, sesungguhnya Umar bin Khattab tidak mengetahui, tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Padahal waktu itu Umar bin Khattab sedang lewat dan luping gitu Pak ya. Wah, ada percakapan seperti ini ya. Akhirnya apa? Umar bin Khattab pulang. Setelah pulang ketemu dengan siapa? Anaknya. Ya, ketemu dengan anaknya. Akhirnya anak diajak, wahai anakku, kamu akan saya nikahkan dengan seorang anak penjual susu. Karena apa? Karena dia termasuk shadiqah, orang yang jujur. Ya. Nah, jadi sebetulnya gampang, syarat menikahkan anak satu jujur. Penting itu Pak ya, iman. Apalagi iman kepada Allah, berarti jujur kepada Allah. Yang kedua, mempunyai akhlak yang baik. Nah, itu syarat yang digunakan oleh para sahabat zaman dahulu ketika menikahkan anak. Baik, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa minhum illa yadhunnun. Dan di antara mereka ummiyun, orang-orang yang buta huruf. Orang-orang yang tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. La ya'lamuna al-kitab. Mereka tidak mengetahui al-kitab, yaitu kitab. Illa kecuali apa? Amaniyah. Hanya dengan angan-angan saja. Wa inhum illa yadhunnun, dan mereka itu melainkan hanya menduga. Ya. Di Bani Israil ya, ada sebagian di antara mereka memang yang ummiyun, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Menyembah Allah aja dengan apa? Rangkaian mengarang. Maka disebutkan dalam surat Al-Fatihah ayat yang terakhir itu ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa kenapa kita disuruh berlindung kepada Allah? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi bukan orang-orang yang murkai Allah. Nah, siapa orang yang dimurkai itu? Orang yang dimurkai itu adalah Yahudi. Kenapa? Karena mereka itu tahu kebenaran tetapi tidak menjalankan kebenaran. Jadi mengerti ini adalah hak tapi tidak dilakukan, itu Yahudi. Maka dia dijuluki dengan makhluk terlaknat. Ya. Jadi mendingan orang jahil sebetulnya, mendingan orang bodoh nggak ngerti apa-apa. Tapi orang tahu kok nggak dilakukan, apa kerjaan itu lebih berbahaya. Ya. Makhluk ya. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan juga bukan orang yang tersesat. Di dalam tafsiran para ulama, ad-dallin ini merujuk kepada an-nasara, orang-orang Nasrani. Kenapa? Karena mereka itu beribadah kepada Allah tapi tanpa landasan apa? Tapi tanpa landasan iman dan landasan kita. Maka dallin ya disebutkan tersesat. Sedangkan Quran punya karakter ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Andaikan seseorang itu tidak hafal semua doa, yang hafal itu cuma ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, pasti ditunjuki oleh Allah. Jadi kalimat ihdinas siratal mustaqim dalam surat Al-Baqarah itu boleh dipakai untuk apa? Berdoa itu ya. Dipakai dibaca berulang-ulang, atau seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu juga boleh apa? Diulang-ulang untuk dibaca. Karena itu semuanya mengandung apa? Doa kebaikan. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah.
Allah. Sampai di ayat ini materi kita pada kesempatan malam hari ini. Sebelum kita tutup, saya baca dulu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Sekali lagi, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ini doanya Ibrahim yang berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah saya dan keturunan saya termasuk orang-orang yang menegakkan sholat, dan terimalah doa ini. Mudah-mudahan dengan berdoa dengan doa ini Allah langgengkan seluruh keturunan kita termasuk orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum